Baca, baca. Apa? Apa? Kenzo sedang belajar membaca dua suku kata dengan pendampingan Reta. Wah, kamu sekarang jadi semakin pintar membaca, ya? Puji Reta. Miss Esther yang mengajari di sekolah. Tapi maunya belajar sama Miss Reta aja. Lah, ini sedang belajar sama Miss Reta. Maunya belajar setiap hari sama Miss Reta. Oke, nanti setiap hari kita bakalan belajar bersama setiap hari. Bara tampak melipat tangannya, berdiri di depan pintu ruang kamar yang digunakan Kenzo dan Reta belajar bersama. Ia benar-benar tidak dipedulikan sejak mereka pulang dari makan malam. Reta terus membersamai Kenzo. Anak itu juga sampai jam 9 malam belum terlihat mengantuk, padahal biasanya jam 8 sudah tidur. Mereka pulang dari restoran pukul 7 malam, berarti selama 2 jam keduanya asyik bermain dan bercanda tanpa dirinya. Bara selalu diusir setiap kali ingin bergabung main dengan mereka. Kenzo menjadi pesaing berat baginya untuk mendapatkan perhatian Reta. Kenzo tidak ada bosan-bosannya mengajak Reta bermain. Saat pulang, mereka sempat main game konsol, lanjut main Lego, kejar-kejaran, sampai akhirnya Kenzo minta belajar membaca juga. Ia mengalah untuk bersaing dengan putranya sendiri dan memilih masuk ke ruang kerjanya kembali. Sambungan video masih terhubung. Bara tengah mengadakan pertemuan secara daring bersama sekretaris dan beberapa manajer perusahaan. Ia sesekali meninggalkan rapat virtual dengan alasan ke kamar kecil, padahal untuk mengecek anak dan istrinya. Bagaimana dengan jadwal pertemuan dengan CEO perusahaan YH minggu depan, Pak? Tanya sang sekretaris. Jangan membahas kerjasama dengan perusahaan YH dulu. Kalau mereka sabar, agendakan pertemuan bulan depan. Aku sudah bilang minggu depan ada urusan ke luar negeri, kan? Tumben Pak Bara mau ke luar negeri bukan untuk urusan bisnis. Kami saja Anda pekerjakan hampir 7 hari dalam 1 minggu, Pak. Celetuk Mira, manajer keuangan yang terkenal paling berani menyindir Bara. Ini Mira akan saya coret dari daftar karyawan penerima oleh-oleh kalau saya pulang. Ancam Bara. Semua peserta rapat yang berjumlah 6 orang itu tertawa mendengar ucapan Bara. Jatah Mira untuk saya, Pak. Sahut Diaz, manajer marketing. Yah, Pak. Kau main ancam. Mira memanyunkan bibirnya. Kalian kerja overtime saya hitung lembur, loh. Sekarang saja kita rapat virtual, ada tambahan bonus. Kalian cuti juga saya perbolehkan, masa giliran saya ambil cuti kalian kaget? Soalnya biasanya Bapak tidak pernah absen kerja, Pak. Ini tumben kami mau ditinggal 2 minggu. Sahrul, manajer personalia ikut menyahut. Saya juga butuh healing seperti kalian. Mau cari istri baru ya, Pak? Bara menyunggingkan senyum. Tidak. Aku sedang muak saja bertemu kalian. Jangan lupa oleh-olehnya, Pak. Kalau kerjaan kalian bagus, nanti saya belikan oleh-oleh. Tenang saja. Semuanya bersorak riuh mendengar perkataan Bara. Kebanyakan yang bekerja di kantor yang belum lama Bara rintis itu memang masih muda-muda. Mereka bekerja bersama Bara sejak awal berdirinya perusahaan sekitar 6 tahun lalu. Mereka melewati masa-masa yang berat bersama, hingga akhirnya kini mereka bisa tersenyum melihat perusahaan yang semakin berkembang. Saking solidnya hubungan mereka, jarak antara atasan dan bawahan begitu tipis. Meski demikian, Bara terkenal sebagai bos yang galak, disiplin, dan gila kerja. Rata-rata karyawan yang sejak awal ikut dengannya juga sudah dibuat gila olehnya. Baru sekarang ini saja Bara sedikit santai dalam bekerja. Pukul 10 malam ia mengakhiri rapat. Bara tahu anak buahnya juga perlu waktu istirahat esok hari. Ia juga meregangkan tangannya yang sudah terasa pegal.
Laptop ia matikan sebelum keluar dari ruang kerjanya. Ia kembali mengintip ke kamar. Tampak anak dan istrinya telah tertidur lelap di sana. Dipandanginya wajah tenang keduanya. "Masa aku tidur sendiri di kamar sebelah?" gumam Bara sembari menggaruk kepalanya. Ia lihat putranya sudah sangat nyenyak tertidur. Biasanya tidak akan terbangun sampai pagi. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk memboyong sang istri ke kamar sebelah. Perlahan Bara mengangkat istrinya agar tidak terbangun dari tidurnya dan tidak membangunkan Kenzo. Rasanya ia tidak bisa lagi tidur sendirian setelah menikahi Reta. Ia tidak mau ranjangnya sepi dan dingin lagi. Saat membaringkan kembali di atas ranjang, rok istrinya tersingkap. Gairah yang tadinya sempat mereda tiba-tiba muncul. Rasanya ingin segera menerkam istrinya, namun tidak tega juga melihatnya yang masih lelap tertidur. Bara menoleh ke arah pintu yang terbuka. Segera ia tutup dan menguncinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ia sudah seperti bermain kucing-kucingan dengan anaknya sendiri. Kenzo pasti marah jika tahu Miss Reta dibawa pergi ayahnya. Bara mulai melepaskan satu persatu pakaiannya. Sepertinya ia akan nekat saja memuaskan hasratnya kepada sang istri. Malam pertama belum cukup untuknya. Hasrat dalam jiwa masih menggebu-gebu. Bahkan miliknya terlihat sudah sangat siap menerjang. "Maaf ya, sayang. Suamimu ini bukan orang yang sabaran. Aku akan pelan-pelan dan tetap tidur saja yang nyenyak," ucap Bara seraya melepaskan pakaian milik istrinya. Bekas kemerahan yang ia buat kemarin masih terlihat cantik menghiasi tubuh istrinya. Ia jadi semakin tidak sabaran. Geli. Reta berusaha menyingkirkan tangan Bara darinya. Tidurnya terusik. Ia merasa ada yang terus mengganggunya. Matanya sedikit terbuka menatap sang suami yang sudah berada di puncak gunung. "Ngantuk, Mas. Aku nggak kuat." "Besok saja," ucapnya dengan nada rendah yang terdengar lemah. "Tidak apa-apa, nanti tidurmu akan makin nyenyak. Malam ini cukup sekali ya, supaya kamu tidak kelelahan." Bara berusaha merayu. "Ada Kenzo." Reta masih belum sepenuhnya sadar. "Kenzo di kamar sebelah, kita aman." Bara mendaratkan kecupan di dahi. Dingin. Rengek Rerha. Ia tidak tahu kalau bajunya sudah dibuang entah kemana oleh Bara. "Nanti aku hangatkan biar kamu tidak kedinginan." Bara memeluk tubuh istrinya. Ia P4 gutek 4N bibirnya pada B1 bir Reta dengan lembut. Wanita itu membalas C1 4N-nya masih dengan memejamkan mata. Setiap kali Bara menyentuhnya, wanita itu akan mengeluarkan des 4Han. Ia terlalu malas untuk terbangun. Rasanya sudah sangat mengantuk. Ia pasrah saja dengan apa yang Bara lakukan pada tubuhnya. "Dedi, ikut." Kenzo mau ikut. Kenzo terus merengek tak mau lepas dari gendongan Bara. Ia memeluk erat-erat sang ayah saat ia berpamitan akan pergi ke luar negeri. Selain Kenzo, ada Ratih dan Mika serta kedua keponakan yang mengantar kepergian Bara di bandara. "Sudah, Kenzo. Dedi kamu mau kerja, bukan mau main. Di rumah saja bareng Oma dan Aunty, main sama Eril dan Giselle. Kita mau main ke taman hiburan akhir pekan nanti. Kalau kamu ikut Dedi, nanti di sana ditinggal kerja." Mika berusaha membujuk keponakannya agar mau melepaskan kakaknya. Sebagai adik, meskipun telah memiliki anak sendiri, ia juga sering direpotkan kakaknya membantu menjagakan Kenzo. Mika sudah terbiasa menjaga 3 anak kecil sekaligus di rumah. Dia juga kasihan kepada kakaknya yang repot bekerja juga ditinggalkan oleh istrinya. Perkataan Mika cukup bisa menarik perhatian Kenzo.
Kita juga mau main bareng ke peternakan. Kenzo suka lihat kuda, sapi, kambing. Di sana ada semua. Kita juga bisa camping, bikin tenda. Auntie Mika nggak bohong. Kenzo mau tidur di tenda. Kenzo terlihat antusias. Oh, tentu. Kita nanti akan berkemah bersama bareng Oma Opa juga. Biar Dedi kerja sendiri kasihan, nggak diajak, ledek Mika. Kenzo nggak jadi ikut Dedi, mau ikut Auntie Mika saja. Kenzo minta turun dari gendongan Bara. Ia langsung berlari memeluk Mika. Wanita itu memang pawang yang cerdas untuk Kenzo. Eril yang iri ikut-ikutan memeluk ibunya, tidak mau kalah dengan Kenzo. Kalau begitu, aku berangkat dulu. Ma, Bara berangkat, ya. Ucap Bara seraya mencium tangan ibunya dan memeluknya. Hati-hati, pesan sang ibu. Mika, aku berangkat dulu, ya. Titip Kenzo, pamitnya kepada sang adik. Ya, jangan khawatir tentang Kenzo. Selesaikan saja urusanmu di sana dan cepat kembali. Jangan lupa bawa oleh-oleh untukku. Mika menuntut jatahnya. Beres. Eril, Giselle, Om Bara berangkat dulu, ya. Main yang akur sama Kenzo. Ia mengusap kepala kedua keponakannya. Mika menariknya sebentar, mendekatkan mulut ke telinga Bara. Cepat bikahi Thea, Kak. Redpot mengurus anakmu terus, tahu? Mama juga mengomel terus, bisiknya. Bara hanya tertawa mendengar keluhan adiknya. Tas GVCCI cukupkan untuk menghilangkan capekmu? Ia berusaha menyogok adiknya. Model terbaru ya, nanti aku kirimi gambarnya. Mika mengulaskan senyuman lebar. Sementara, di sudut lain, Reta mengenakan topi dan maskernya baru saja masuk melewati pemeriksaan pertama di pintu masuk bandara. Ia mengarahkan pandangan pada Bara yang sedang bercengkrama dengan keluarganya. Entah mengapa tiba-tiba ada rasa sedih yang hinggap di hatinya. Reta sudah menjadi istri sah Bara, namun belum bisa menyapa keluarga Bara. Bahkan statusnya sebagai istri Bara sudah pasti tidak diketahui oleh mereka. Matanya berkaca-kaca. Namun, ia mencoba menghela napas untuk menenangkan diri. Ia tidak boleh sedih dengan pilihan hidupnya sendiri. Menjadi istri sah Bara yang disembunyikan masih jauh lebih baik daripada menjadi pelacur atau pelayan klub malam yang sudah pernah ia rasakan. Mungkin status pernikahan mereka akan dipandang hanya untuk melegalkan pelacuran pribadi yang dilakukannya, yaitu melayani Bara. Bagi Reta sendiri, menikah dengan Bara merupakan bentuk tanggung jawab Bara terhadap dirinya. Selain mencukupi kebutuhannya, Bara juga menyanggupi untuk mengurus kehidupan ayahnya dan adiknya. Ia sudah sangat jauh beruntung dan tidak seharusnya mengeluh. Permasalahan ekonomi yang sebelum dia membuat dirinya menderita kini sudah hilang. Saatnya ia berbahagia menikmati pernikahannya. Reta membawa koper dan tas jinjingnya ke area pemeriksaan barang. Selepas itu, ia menuju Longwei yang telah dipesan oleh Bara. Ini pertama kalinya Reta naik pesawat ke luar negeri menggunakan first class. Pernah 2 kali ia naik pesawat untuk tujuan domestik. Jika sebelumnya ia harus menunggu keberangkatan pesawat di ruang tunggu umum yang sangat ramai, kini ia bisa menikmati menunggu pesawat di lunge yang nyaman dan tidak terlalu ramai. Bahkan view yang disajikan di sana sangat indah, bisa melihat jajaran pesawat yang terparkir di bandara dengan leluasa. Kehidupannya benar-benar telah berubah drastis. Sayang, kamu sudah menunggu lama, ucap Bara yang baru datang. Lelaki itu langsung mengecup kening istrinya seraya duduk di sebelahnya. Buka masker dan topinya. Di sini sudah aman, ucap Bara. Reta segera melakukan apa yang Bara mau. Ia sengaja menutupi wajahnya agar tidak ketahuan pergi bersama Bara ke bandara. Bara duduk bersebelahan dengan Reta di sofa, merangkul pinggangnya,
Seaya menyandarkan kepala di bahu wanita itu. Kamu senang, akhirnya kita bisa jalan-jalan berdua? Tanya Bara dengan seulas senyum. Senang, jawab Reta. Bara mengerutkan dahinya. Ia merasa Reta tidak bersemangat menikmati perjalanan bulan madu mereka. Padahal, ia sudah menyiapkan hari itu dengan sebaik mungkin. Kamu kenapa? Sepertinya tidak senang aku ajak liburan, sayang. Apa ada yang kamu inginkan? Bara merencanakan liburan untuk membuat istrinya bahagia. Jika istrinya tidak bahagia, maka ia merasa usahanya sia-sia. Coba bilang, kenapa wajahmu murung? Ia mencoba mencari tahu apa penyebab istrinya cemberut. Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya merasa sedikit sedih tidak bisa ikut menyapa keluargamu, ucap Reta. Bara terdiam sejenak mendengar keluhan istrinya. Ia tidak tahu jika ternyata sang istri juga sebenarnya ingin ikut berpamitan dengan ibu dan adiknya. Ia menarik tubuh Reta lebih erat ke dalam pelukannya. Sabar ya, sayang. Kalau waktunya sudah tepat, aku akan memperkenalkanmu kepada mereka. Kita bahagiakan diri kita dulu, jangan berpikir yang jauh-jauh. Iya, Mas. Aku tidak apa-apa. Tadi hanya sedikit iri melihatmu berpamitan kepada Kenzo juga. Aku ingin Kenzo ikut sebenarnya. Bara tentu saja tidak mau. Ia ingat seminggu sebelum berangkat, Kenzo yang setiap malam minta menginap di apartemennya dengan Reta selalu membuatnya tidak punya kesempatan berdua dengan Reta. Sejak menikah ia kembali jadi anak kecil yang tidak mau kalah. Seminggu itu ia harus selalu memindahkan Reta secara diam-diam ke kamar. Ia tidak bisa mengulang percintaan mereka seperti saat malam pertama. Kalau mengajak Kenzo nanti kamu kerepotan. Tujuannya kan mau mengajakmu liburan, bukan untuk menjadikanmu mengasuh Kenzo. Nikmati saja, sayang. Kamu ayah yang tidak perhatian ya, dengan anak. Suka banget nitipin anak ke orang tua. Reta memberikan tabokan ringan ke lengan Bara. Itu sebenarnya mamaku yang memaksa, dia memang ingin dekat dengan cucunya. Bukan kemauanku, kila Bara. Kelihatan banget kamu orang yang gak mau ngalah. Masa sama anak sendiri cemburu? Siapa yang cemburu? Kila Bara lagi. Setiap malam apa itu namanya kalau bukan cemburu? Aku tidur di sebelah Kenzo selalu dipindah ke sebelahmu. Itu bukan cemburu. Kenzo sudah biasa tidur sendiri. Nanti kalau kamu tidur di sampingnya, Kenzo tidak akan mandiri. Perjalanan bulan madu mereka diiringi oleh perdebatan kecil di antara mereka.